agama baru. Kenapa dinisbatkan ke beliau dulu, Bu? Nih, saya ceritakan yang gampang-gampang aja ya. Imam Asy'ari itu pernah bermazhab Mu'tazilah. Mazhab Mu'tazilah ini mazhab yang sesat lah, intinya begitu ya. Gak usah panjang baca. Mazhab yang sesat, beliau punya ayah tiri namanya Abu Ali Al-Jubbai. Itu seorang ahli i'tizal, seorang pembesar Mu'tazilah. Beliau tobat kembali kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari. Dan dia punya jasa besar, kalangannya itu banyak, Pak. Saya baca, lihat ya. Kalau pengen tahu daftar kalangan Imam Asy'ari, baca ini kitab Tabyi'in Kadhib Al-Muftari fi ma nusiba ila Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, karangan Ibn Asakir. Hampir ratusan karangannya itu. Banyak sekali. Cuma sayangnya karangan beliau itu nggak sampai semuanya. Yang sampai ke tangan kita sekarang ini cuma 5 atau 6 doang. Nah, tapi beliau punya murid-murid nih. Ada Imam Ibn Furah, Abu Hasan Al-Bahili, Ibn Khafif. Siapa lagi dilanjutkan sama Imam Baqillani. Imam Ghazali itu termasuk ulama dalam mazhab Asy'ari ini. Ya, harus kita paham ya. Jadi buku-buku beliau itu gak sampai ke kita banyak. Tapi ajaran-ajarannya dilanjutkan sama muridnya, murid dari muridnya, murid dari muridnya, sampai ke kita. Sekarang termasuk Imam Sanusi yang saya sarah kitabnya itu, Ummul Barahin. Yang tadi, yang ini. Ini bermazhab Asy'ari juga. Imam Sanusi, Imam Baqillani, Imam Ghazali, Imam Syahrastani, siapa lagi? Hampir semua ulama-ulama besar, Bu, ulama-ulama besar dalam sejarah Islam itu bermazhab Asy'ari, kalau enggak Maturidi. Kalau Maturidi dinisbatkannya kepada Abu Mansur Al-Maturidi di Bilad Mawara An-Nahar dulu. Sekarang makamnya ada di Uzbekistan, betul? Kazakhstan atau Uzbekistan ya? Uzbekistan setahu saya. Makamnya ada di sana. Itu dulunya dua tokoh besar Ahli Sunnah wal Jamaah yang punya jasa melawan Ahlul Bid'ah, Mujassimah, Musyabbihah, Mu'tazilah, Syiah, Rafidhah dan lain-lain. Mereka punya jasa besar. Kemudian punya murid-murid. Murid-muridnya ini menjelaskan ajaran gurunya. Lahirlah mazhab. Imam Asy'ari gak pernah bikin mazhab, gak pernah bikin agama baru. Tapi ini ajaran dilanjutkan sama murid-muridnya. Lahirlah mazhab. Jadi mazhab itu sebetulnya apa? Itu dilahirkan oleh murid-murid dari seorang tokoh utamanya. Bapak tahu nggak? Imam Syafi'i itu nggak bikin mazhab dalam arti, ayo semuanya yang menjadi pengikutku, aku bikin mazhab namanya mazhab Syafi'i. Enggak. Mazhab itu dibuat ketika apa? Imam Syafi'i orang alim, mujtahid mutlak, penguasaan agama sangat mendalam, ngarang buku, ngarang kitab, punya murid-murid, diajarkan sama muridnya, nanti muncul lagi murid yang lain, terwariskan begitu, lahir mazhab namanya Syafi'i. Sekarang Pak, nih, yang bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah kadang-kadang suka nanya, ente milih mazhab atau Al-Quran Sunnah? Ente milih ulama atau Al-Quran Sunnah? Bener gak Bu? Suka ada orang kayak gitu, bodoh itu orang kayak gitu. Bermazhab itu artinya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui ulama-ulama kita, ya. Bermazhab itu artinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui orang yang lebih paham ketimbang kita. Jadi jangan dibilang, suka ada yang nanya kayak gitu. Emang Abu Bakar, Umar, Utsman itu mazhabnya Asy'ari ya? So ada kayak gitu. Emang ada Syafi'i itu di zaman Nabi itu? Kita kan ikuti sunnah Nabi. Kita kan ikuti sahabat. Emang ada zaman Nabi nama mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi? Kagak ada. Emang kagak ada. Tapi ajarannya sudah ada sejak zaman dulu. Jadi Imam Asy'ari itu melanjutkan ajaran salafus soleh. Bukan mengada-ngada dalam agama. Dia punya jasa dalam membentengi akidah Islam, membantah pikiran-pikiran yang menyimpang. Maka mazhab ini disebabkan ke beliau. Sepanjang sejarahnya mazhab Asy'ari ini mazhab yang dianut oleh banyak ulama muslim. Saya bawa buku karangan guru kami Syekhul Azhar Ahmad Thayyib, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kalau nanya siapa yang maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang as-sawadul a'dham atau yang mayoritas umat muslim di berbagai belahan dunia sepanjang sejarah itu. Tadi saya sebut mazhab Asy'ari, paham maksudnya? Pengikutnya namanya Asy'ariyah. Asy'ariyah itu artinya pengikut Imam Asy'ari. Maturidiyah artinya pengikut Imam Maturidi. Di Mesir waktu itu abad keempat itu muncul Imam Thahawi. Sekarang ada namanya akidah Thahawiyah, cuman gak begitu tersebar. Ya, murid-muridnya gak jadi mazhab tersendiri. Yang jadi mazhab tersendiri mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi. Sekali lagi, itu bukan agama baru, tapi itu mazhab yang punya jasa dalam mempertahankan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dari aliran-aliran yang menyimpang. Dengarkan Bu, ini bukan saya ngomong.
Sekarang orang-orang Wahabi, orang Salafi suka membidah-bidahkan mazhab Asy'ari. Betul? Iya. Saya menyaksikan itu di buku-buku mereka, di ceramah-ceramah mereka. Itu mazhab yang menyimpang katanya mazhab Asy'ari. Tahu nggak? Ini ulama sepanjang zaman Gereja Al-Azhar mengutip banyak sekali kutipan ulama bahwa sepanjang sejarahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dengarkan. Pernah mendengar Bu Ihya Ulumuddin? Pasti tahu ya. Tahu Ihya Ulumuddin disyarah sama siapa? Murtadha Az-Zabidi yang punya Ithaf As-Sadatil Muttaqin fi Syarah Ihya Ulumuddin 14 jilid segini nih. Syarah Ihya Ulumuddin dikarang oleh Imam Murtadha Az-Zabidi. Apa kata Murtadha Az-Zabidi? Saya ngomong begini karena di hadapan kita pecinta Imam Ghazali, betul? Pecinta Imam Ghazali, Murtadha Az-Zabidi yang mensyarah Ihya Ulumuddin bilang dalam kitabnya, dengarkan Bu. Liyu'lam anna kullan minal imamain Abil Hasan wa Abi Mansur Imam Maturidi, Abil Hasan Al-Asy'ari. Wa jazahum 'anil Islam khairan lam yubdi'a min indihima ra'yan. Mereka itu gak ada-ada, gak bikin pendapat baru. Bukan bid'ah itu ajaran mereka itu. Yang Zabidi yang mengatakan begini, bukan saya. Jika ada bid'ah-bid'ah mazhab Asy'ari, mazhab Maturidi, yakin Pak itu bukan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mazhab Syiah, mazhab Salafiyah, Wahabiyah, bukan mazhab Ahlussunnah. Terus bagaimana Ustaz? Mereka kita kafirkan gitu? Enggak. Ingat, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Enggak boleh dikafirkan, Bu. Lihat. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu karakternya apa? Enggak gampang mengkafirkan sesama muslim. Wahabi muslim, Salafi muslim, Syiah muslim, Khawarij muslim. Bahkan Imam Asy'ari menulis kitab Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin, menjelaskan sekte-sekte Islam. Disebutnya Maqalatul Islamiyyin, Pak. Islamiyyin, bukan kafar, bukan orang kafir. Islamiyyin menyebutkan itu sekte-sekte yang beragam itu banyak yang sesat, tapi semuanya masih dikatakan sebagai muslim, tapi menyimpang aja. Gitu ya, sama kita juga. Yang ada Pak, saya menjumpai teks-teks dari ulama-ulama Wahabi itu kadang-kadang gampang mengkafirkan masa di luar mereka. Saya pernah di Mesir itu menjumpai kitab Salafi, seorang syekh Salafi yang menyebutkan al-Asy'ariyah syarrun minal Yahud wan Nasara. La haula wala quwwata illa billah. Asy'ariyah itu katanya lebih buruk ketimbang Yahudi dan Nasrani, Pak. Asy'ariyah ikut yang Asy'ari. Serius, saya ini itu di teksnya langsung. Itu sekarang yang bahaya. Dikaburkan ya. Lam yubdi'a min 'indihi mara'in wa lam yashtaqqa madhhaban wa innama huma muqarriran li madahibis salaf. Keduanya itu menetapkan mazhab salaf. Jadi kalau ditanya salafi, siapa yang sungguhan salafi itu, Pak? Yang sungguhan salafi itu Asy'ariyah dan Maturidiyah, bukan Wahabiyah. Cuman kita enggak menyebut kita itu salafi karena ajaran salaf tidak mengharuskan kita membuat mazhab namanya salaf. Nah sekarang problemnya adalah ada saudara-saudara kita yang merasa dirinya pengikut salaf, yang lain semuanya ahlu bidah semuanya. Enggak boleh itu. Enggak boleh itu begitu. Munabilan amma kanat alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.